Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fatil Husna. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 3C. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang surat pembuktian. Baiklah, surat pembuktian yaitu suatu ajaran tentang pembuktian. Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat wajib pula membuktikan dalil-dalil bantahan atau sanggahannya. Pembuktian ini sangat penting bagi hakim dalam menyelesaikan atau memutus suatu perkara. Dengan kata lain, hakim tidak dibenarkan atau menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tanpa alat bukti. Menurut pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu KUH Perdata, alat-alat bukti terdiri atas 1. Bukti tulisan, 2. Bukti dengan saksi-saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, 5. Sumpah. Muhammad Yahya Rahab menjelaskan bahwa pada pasal 1866 KUH Perdata, urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan, namun ada pula yang menyebut alat bukti surat. Dalam hukum acara perdata, bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibandingkan dengan yang lain. Apalagi pada masa sekarang, semua tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat yang sengaja dibuat untuk itu. Bukti surat. Bukti surat ialah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis tersebut lazim disebut akta. Dengan demikian, bahwa bukti tertulis merupakan suatu tulisan yang berisi keterangan tertentu. 2. Ditandatangani. 3. Merupakan dasar suatu hak atau perjanjian. Berdasarkan pasal 1867 BW, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Dengan kata lain, akta itu terdiri dari 2 jenis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Apa itu akta autentik? Akta autentik yaitu suatu akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta itu dibuat. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna. Hal tersebut dapat disimpulkan pada pasal 1870 BW, kecuali jika terbukti sebaliknya bahwa akta autentik tersebut palsu. Hal lain yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta autentik, yakni 1. Apabila yang termuat di dalam akta itu sebagai penuturan belaka yang tidak ada hubungan dengan pokok isi akta, maka hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. 2. Menurut pasal 1872, jika suatu akta autentik disangka atau diduga palsu, pelaksanaannya dapat ditangguhkan. 2. Akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tentang suatu peristiwa atau hal tertentu dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang dimaksud dalam akta itu bagi orang yang menandatangani dan para ahli warisnya, serta orang yang mendapat hak daripadanya, merupakan bukti yang sempurna seperti akta autentik. Apabila tanda tangan yang tertera di dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh para pihak, akta itu memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika tanda tangan tersebut dipungkiri atau tidak diakui. Berdasarkan pasal 1881 BW, kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta adalah di tangan hakim untuk mempertimbangkannya. Sedangkan kekuatan pembuktian dari salinan suatu akta, asalkan
sesuai dengan aslinya adalah mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta aslinya pada pasal 1888 BW. Tidak semua alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Misalnya, surat-surat yang biasa seperti yang dinamakan surat di bawah tangan, suatu perjanjian yang tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang membuatnya, seperti akta jaminan fidusia, akta pendirian perseroan terbatas, akta pembagian warisan yang merupakan akta-akta yang dibuat oleh notaris, sehingga disebut pula sebagai akta autentik. Kenyataannya, dalam hubungan hukum di tengah masyarakat, hubungan hukum yang tertuang dalam bentuk surat seperti jual beli tanah merupakan praktik yang lazim di kalangan masyarakat perdesaan. Proses jual beli tanah yang sederhana seperti itu cukup hanya disaksikan beberapa orang saja dan diberitahu kepada kepala desa. Perlu diketahui dari sekian alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata. Alat bukti yang paling utama adalah alat bukti surat, terlebih menyangkut hak kepemilikan, hak penguasa terhadap suatu benda, dan hak perjanjian dan perikatan. Oleh sebab itu, di dalam persidangan majelis hakim harus mendahulukan untuk mendapatkan alat bukti tertulis pada alat bukti lainnya. Bahkan meskipun telah selesai tahap pembuktian, dalam hal para pihak masih mengajukan alat bukti tambahan berupa alat bukti surat, maka alat bukti tersebut patut diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Perlu diingat pula, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bahwa semua surat yang dijadikan alat bukti dalam persidangan harus dimateraikan terlebih dahulu di kantor pos agar surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti. Terkait surat-surat dalam bentuk fotokopi yang dijadikan alat bukti di pengadilan, pihak yang mengajukan berkewajiban menunjukkan asli surat tersebut kepada majelis hakim, yang kemudian majelis hakim membubuhkan tulisan singkat pada sudut atas surat tersebut bahwa surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh majelis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, itu datang dari saya, dan apabila ada kelebihan, itu datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.